Ya mungkin Prabowo bicara tujuan dia berbicara soal menyamakan antara manusia-manusia dengan binatang peliharaan, mungkin tujuan pribadinya adalah menyerang Anies Baswedan. Karena Anies lah memang yang dulu diusung oleh Prabowo di Pilkada DKI 2017. Tapi sejarah politiknya jelas Jokowi jauh lebih buruk dari cerita Anies Baswedan. Selamat malam semuanya. Hari ini saya mendengarkan satu pernyataan dari Prabowo Subianto yang sangat-sangat buruk dan memalukan. Ya sebenarnya ada banyak pernyataan atau sikap atau rekam jejak Prabowo yang memalukan dan buruk sekali. Tapi itu kemudian masih ditambah dengan pernyataan-pernyataan baru lagi. Karena kemarin Prabowo kemudian mengibaratkan manusia-manusia dengan binatang peliharaan katanya. Dan supaya lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya. Ada manusia yang macam begitu. Ada yang mengatakan karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan. Hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedengkian. Nah, dari pernyataan Prabowo Subianto ini, banyak orang kemudian menyimpulkan bahwa Prabowo sedang menyindir Anies Baswedan. Karena Anies lah yang kemudian menyerang-nyerang Prabowo akhir-akhir ini. Karena Anies dulu padahal didukung oleh Prabowo di Pilkada DKI 2017. Dan kalau tanpa dukungan Prabowo, kalau Prabowo tidak memajukan Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta waktu itu, maka Anies akan sama nasibnya seperti mantan-mantan menteri yang lain. Yang setelah menjadi menteri, itu susah sekali untuk kembali menjadi menteri di era selanjutnya. Karena pernah menjadi menteri kemudian diberhentikan, itu semacam sebuah puncak karir politik. Karena kalau orang yang sudah pernah menjadi menteri, itu kemudian dianggap udah selesai. Karena orang-orang lain masih banyak yang perlu diberikan peluang yang sama untuk menjadi menteri di kabinet presiden gitu ya. Jadi kalau Anies waktu itu tidak didukung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, maka Anies akan sama nasibnya atau berakhir karir politiknya. Tapi karena Anies didukung sama Prabowo menjadi gubernur DKI Jakarta, maka sekarang dia punya jalan untuk maju sebagai calon presiden Indonesia. Dan dengan rekam jejak atau pengaruh yang diberikan oleh Prabowo, yang menurut Prabowo sudah memberikan dukungan, memberikan segala-galanya, tapi kemudian di panggung debat Capres kemarin, Anies nampak menyerang Prabowo Subianto. Padahal dulu yang menaikkan Anies adalah Prabowo. Banyak orang berkesimpulan bahwa Anies ini nggak tahu diri, Anies ini nggak tahu terima kasih, dan sebagainya. Mungkin itu benar, tapi dari cerita yang lain gitu ya, sebenarnya ada cerita yang jauh lebih buruk dibandingkan Anies Baswedan, yaitu Pak Jokowi. Karena Prabowo mendukung Anies hanya di Pilkada DKI Jakarta. Anaknya tidak menjadi wali kota, anaknya tidak menjadi apa-apa, tapi Presiden Jokowi maju sejak tahun 2005 di wali kota Solo. Dan saya ingat betul, ada keluarga presiden yang menceritakan bahwa dulu ketika Pak Jokowi ingin maju sebagai calon wali kota di tahun 2004 waktu itu, Pak Jokowi keliling ke beberapa partai politik dan kemudian tidak ada partai yang mau mendukungnya atau menerimanya waktu itu. Barulah kemudian tiba-tiba FX Rudy yang mendengar manuver-manuver Pak Jokowi yang pengen maju sebagai calon wali kota, itu kemudian direspon oleh FX Rudy. Kemudian FX Rudy menawarkan agar Pak Jokowi maju sebagai calon wali kota dan dia adalah wakilnya. Kalau dia setuju, maka FX Rudy akan merekomendasikannya atau mengusulkannya kepada DPP atau pusat di PD Perjuangan. Dan itulah yang terjadi setelah itu. Ternyata dari PDI Perjuangan Pusat kemudian menerima dan mengusung Jokowi FX Rudy di tahun 2005. Dan setelah itu menjadi awal karir politik Presiden Jokowi. Dan supaya lebih jelas lagi gitu ya, karena banyak orang yang bilang bahwa ya tapi kan rakyat yang memilih, ya Anies juga dipilih sama rakyat gitu kan. Rakyat Jakarta ya, meskipun rakyat 212 juga waktu itu. Tapi di kasus Pak Jokowi bagi saya jauh-jauh lebih buruk.
Dan supaya lebih jelas lagi, saya ingin mengajak kalian untuk nonton satu video cuplikan lagi yang secara tidak sengaja lewat takdir dan kerja-kerja semesta, saya berkesempatan untuk wawancara dengan Budiman Sujatmiko waktu itu. Silahkan simak dulu video berikut ini. Ya, PD Perjuangan. Sejarah itu kadang-kadang bergerak ajaib. Saya diminta oleh partai untuk membantu seorang calon yang sudah diputuskan PD Perjuangan untuk wali kota. Namanya Jokowi. Oke. Namanya Jokowi. Namanya Jokowi aneh. Anak saya Jokowi Dodo tapi dikenal nama Jokowi. Oh ya, siap. Oke. Kemudian saya diminta juga oleh teman lama saya aktivis, saya juga tim sukses bantu Jokowi. Ya, namanya Jokowi Dodo kan? Ya. Oke. Saya belum tahu wajahnya seperti apa. Oke. Akhirnya saya naik pesawat Ke Solo. ke Solo. Oke. Dari Soekarno Hatta, tapi dari terminal sampai pesawat itu pakai bis. Oke. Pakai bis. Ya. Langsung lah bis. Ramai banyak orang. Itu satu bis kenalan saya. Wah, iya dong. Iya. Mas Budiman di Solo, sama-sama gitu kan. Di situ ada 2 orang duduk. Satu saya kenal, namanya Pak FX Rudiatmo, Ketua DPC PD Perjuangan. Iya. Mas, di Solo ya? Oh iya. Ya aku kan mau ini diutus untuk bantu diskusi dengan calon wali kota Solo sama gitu kan. Dalam bis, perjalanan bis dari terminal ke pesawat. Sebelahnya ada orang duduk senyum. Gini ke saya, kayak gini. Sebagaimana semua orang di bis itu nyapa saya. Dan tak ada satu orang pun di bis itu nyapa orang itu. Saya senyum. Iya untuk Pak Jokowi kan, kata Pak FX Rudiatmo. Iya. Ini Pak Jokowi. Oh ini Pak Jokowi. Oh Pak. Ya Pak. Nanti saya mendarat saya akan ke rumah Bapak ya. Oh iya Mas, saya tahu akan itu Mas Budiman, saya pulang juga. Karena saya ketemu. Oh iya, nanti saya mendarat saya ke hotel dulu, setelah ke rumah Bapak ya. Ya kita aja. Semua orang kenal saya bis itu. Di bis itu tak ada satu orang pun menyapa Jokowi. Apa hikmah dari itu? Moral setelahnya. Membuat seseorang dari tidak terkenal menjadi terkenal. Itu adalah soal momentum. Soal momentum sejarah. Ya, artinya di situ momentum sejarah Pak Jokowi. Mungkin saya dianggap pernah membuat momentum sejarah di masa lalu. Tapi pada peristiwa itu adalah momentum sejarah dia. Dan itu adalah suatu alam bergerak, sejarah bergerak, semesta bergerak dengan cara yang unik. Dan itu misteri-misteri seperti yang kita pelajari. Peristiwa di bis itu bagi saya menjelaskan tentang sejarah, menjelaskan tentang semesta, bagaimana semesta bergerak, dan bagaimana popularitas itu bergerak, elektabilitas bergerak. Dan saya banyak pelajaran dari situ. Ya meskipun hari ini Budiman juga sudah mendukung Prabowo atau berbelok ikut mendukung Prabowo karena ada masalah-masalah pribadi yang melatar belakanginya, enggak apa-apa, tapi sejarahnya tetap sama. Sejarahnya adalah Pak Jokowi memang didukung oleh PD Perjuangan dan kemudian mengerahkan orang-orang dari pusat untuk membantu pemenangan di Solo, termasuk salah satunya adalah Budiman Sujatmiko. Salah satunya saja. Ada banyak orang yang diutus oleh PDI Perjuangan Pusat untuk membantu pemenangan pilkada di Solo waktu itu. Dan kalau kita berkaca kepada cerita gitu ya, rekam jejak antara Anies yang didukung oleh Prabowo menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dengan Pak Jokowi yang menjadi wali kota Solo 2 periode, menjadi gubernur DKI Jakarta dan menjadi presiden 2 periode lewat dukungan politik PDI Perjuangan, maka kita bisa bandingkan sebenarnya siapa yang lebih parah. Ya mungkin Prabowo bicara tujuan dia berbicara soal menyamakan antara manusia-manusia dengan binatang peliharaan, mungkin tujuan pribadinya adalah menyerang Anies Baswedan. Karena Anies lah memang yang dulu diusung oleh Prabowo di Pilkada DKI 2017. Tapi sejarah politiknya jelas Jokowi jauh lebih buruk dari cerita Anies Baswedan. Jauh lebih buruk dibandingkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies kepada Prabowo Subianto. Dan rekam jejak bagaimana PDI Perjuangan dan termasuk Ganjar Pranowo memenangkan Pak Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 itu masih banyak dan bisa kita tonton bersama-sama. Dan supaya mungkin juga lebih jelas lagi, saya ingin memberikan satu cuplikan lagi supaya kita menjadi lebih jelas ke depannya. Silahkan simak dulu video berikut ini. Ada Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Anda senewan tidak Mas Ganjar ketika masa-masa survei itu drop? Ketika orang mengatakan tampaknya tidak akan berhasil nih perjuangan Joko Widodo dan kawan-kawannya? Enggak sih. Oke. Kalau kita nggak senewan, justru begitu turun itu bantengnya menggeliat. Wah. Bantengnya seperti banteng ketaton terus lari kenceng. Relawannya lari kenceng, nahdlinya lari kenceng luar biasa. Jadi ketika kemudian survei Mas Jokowi ini turun, di Jawa Tengah itu larinya tambah cepat. Jadi pada saat itulah nggak heran kalau kemudian gap-nya dengan pasangan yang satunya sampai 30% lebih. Itu yang kemudian kita mendapatkan kegembiraan. Ini SMS masih jalan terus, lagi nonton Mas Jokowi. Oh gitu, sampaikan salam pada Pak Jokowi, kami 80%, kami 82%. Boleh dibacakan salah satu Mas? Salah satunya, ya ini biar dari... Mas yang SMS Mas? Ya, dari apa namanya, Agus. Agus ini dia Kades di Temanggung. Dia menyampaikan kepada saya, mohon maaf Mas,
kami baru bisa 99% begitu. Dan yang satu lagi dari kampungnya Mas Joko ini di Solo, mohon maaf kami tidak bisa sukses karena kami hanya mampu menyumbangkan 87% katanya. Aduh. Jadi Itu kata rakyat itu. Ada komentar Pak Jokowi? Ya seperti tadi disampaikan Pak Ganjar ya, di lapangan justru seperti itu karena ada fitnah justru nambah semangat karena ingin kita buktikan bahwa fitnah itu juga tidak selalu berdampak negatif tapi justru bisa memberikan semangat, Rekam jejak Pak Ganjar dalam mendukung Pak Jokowi itu jelas dan kita bisa saksikan bersama-sama, dan itu tidak dilakukan oleh Prabowo Subianto karena ya orang-orang Prabowo selama bertahun-tahun menyerang Pak Jokowi terus gitu. Jadi kalau kita mau bandingkan antara pengkhianatan atau perlakuan Anies kepada Prabowo, menurut saya jauh lebih buruk yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada PDI Perjuangan dan kepada Ganjar Pranowo. Pak Jokowi itu di awal-awal mendukung Pak Ganjar, rambut putih dan sebagainya, tapi kemudian memposisikan anaknya sebagai cawapres dan nampaknya hari ini susah payah sekali untuk mengalahkan PDI Perjuangan. Kenapa di beberapa lembaga survei katanya PDI Perjuangan sudah kalah. Ya meskipun angkanya hanya margin of error gitu ya. Jadi ada banyak upaya untuk mengalahkan PDI Perjuangan, tapi pada intinya gitu ya, ini menunjukkan bahwa dari rekam jejak sejarah politik antara Pak Jokowi dengan Anies Baswedan, bagi saya pribadi, itu jauh-jauh lebih buruk Pak Jokowi. Dan poin pentingnya bukan soal pengkhianatan, poin pentingnya bukan soal bagaimana orang bisa lupa dengan orang yang pernah mengangkatnya, atau tidak tahu terima kasih dan sebagainya. Poin pentingnya bukan soal itu, tapi bagaimana seorang Ibu Megawati dan Ganjar Pranowo yang dikhianati sedemikian rupa, yang jauh lebih buruk diperlakukan dibandingkan Anies kepada Prabowo gitu ya. Ya karena kalau kita bandingkan Anies misalkan, anaknya nggak dapat apa-apa. Pak Jokowi, anak dan mantunya sama-sama menjadi wali kota dari rekomendasi atau dukungan partai dari PDI Perjuangan. Tapi dengan semua pemberian, dengan semua dukungan yang sudah dikerahkan, dilakukan, dan itu bisa kita saksikan bersama-sama dalam rekam jejak sejarah politik di Indonesia, tapi sampai sekarang tidak ada satu kata pun yang muncul dari Ibu Mega dan Ganjar Pranowo yang memaki-maki Presiden Jokowi. Tidak ada gitu ya. Ibu Mega dengan kesabarannya, Pak Ganjar dengan ketenangannya menjalani semua dinamika politik ini dengan santai gitu. Ya mungkin banyak orang juga yang nanya, kenapa PDI Perjuangan sekarang kayak slow down, kayak nggak rame-rame, nggak ada ribut-ribut di media. Ya kalian sebenarnya harus hati-hati ketika PDI Perjuangan dikhianati, ketika PDI Perjuangan orang-orang partai ini diserang gitu ya, maka kemudian mereka diam, itu kalian harus jauh lebih waspada karena air beriak tanda tak dalam katanya. Jadi kalau tak beriak berarti ini sedang dalam-dalamnya. Karena yang saya dengar ada semua kader-kader itu dikerahkan untuk turun ke daerah-daerah, turun ke bawah untuk memastikan Pilpres menang satu putaran. Targetnya masih sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati kemarin. Jadi semakin diam, semakin tak terlihat, itu menurut Mas Adian Napitupulu, maka jawaban dari semua kekecewaan dan pengkhianatan itu hanya adalah kemenangan. Kita pastikan kemenangan itu untuk menjadi jawaban dari pengkhianatan dan rasa kecewa yang sudah diberikan atau dilakukan oleh Pak Jokowi. Bukan dengan maki-maki seperti yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Itulah yang membedakan kelas negarawan dengan politisi. Jadi Ibu Mega dan Pak Ganjar dengan segala pemberian, dengan segala dukungan yang sudah mereka berikan kepada Pak Jokowi selama bertahun-tahun, tapi kemudian tidak sampai hati untuk memaki-maki atau menghina-hina Pak Jokowi dengan kalimat-kalimat yang kasar. Jadi dari sini Ibu Mega dan Pak Ganjar Pranowo memberikan satu teladan kepada kita semua bahwa seorang pemimpin, seorang negarawan memang harus sangat bijaksana. Tidak bisa temperamen atau memaki-maki seperti yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Sehingga ya mungkin memang
kelas negarawan, kelas seorang presiden itu memang ada di diri Ibu Mega dan Pak Ganjar Pranowo. Sementara sebaliknya, Prabowo tidak pernah pantas sama sekali untuk menjadi pemimpin di negara kita karena tidak ada yang bisa kita jadikan pelajaran atau teladan dari Prabowo karena marah-marahnya, karena makian-makiannya, penghinaan-penghinaannya yang sangat-sangat luar biasa buruknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.